أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yang pertama, bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amal kebajikan. Amal semuanya diangkat. Yang kedua, orang lalai. Kenapa orang lalai? Karena bulan Sya'ban ini bulan kecepit. Kalau di Indonesia itu ada Harpitnas, Hari Kecepit Nasional. Bulan Sya'ban ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak orang melalaikannya. Karena dia berada di tengah antara bulan Rajab yang merupakan bulan haram dan bulan Ramadan yang merupakan syahrus siyam. Sehingga orang kadang-kala meremehkan itu bulan. Bulan Rajab, Masya Allah, bulan haram. Hati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang haram. Bulan Ramadan, ini bulan Masya Allah, di mana Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Bulan Sya'ban, orang lalai. Dan beribadah di waktu-waktu orang lengah, Allah kasih pahala yang besar. Jamaah. Ingat, beribadah di waktu orang-orang sedang lalai. Seperti sepertiga malam. Ketika orang itu sedang tidur. Antum bayangkan orang bisa bangun untuk nonton bola, tapi nggak bangun untuk sholat malam. Kenapa? Nonton bola besok bisa cerita. Tapi sholat malam besok nggak boleh cerita. Antum kalau nonton bola kan cerita nggak ada masalah. Oh, anak nonton semalam tuh sambil ngantuk-ngantuk tuh anak. Masya Allah. Tapi anak nonton sambil berzikir. Masya Allah. Siapa subhanallah. Tapi sholat malam kita nggak boleh cerita. Memang kita sembunyikan tuh amalan. Maka ibadah nih di waktu lalai itu pahalanya beda. Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak kali tuh puasa sunnah di bulan Sya'ban. Lalu sampai beliau ditanya, ya Rasul, kok banyak banget tuh puasa di bulan Sya'ban? Beliau mengatakan alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Nasa'i, dzaka syahrun yaghfalu an-nasu an. Itu bulan kebanyakan manusia lalai dengan bulan itu. Kita nih berbicara Allahumma balighna Ramadan. Tapi sebelum masuk Ramadan kita akan melewati jembatan yang kadang-kala orang lalai sehingga masuk Ramadan nggak siap. Kenapa? Bulan Sya'ban dia lalai. Kenapa sekarang Tanah Abang pasar nih rame jemaah? Kenapa? Mau Ramadan. Mereka kan lupa sama Sya'ban. Lupa sama Sya'ban. Yang di depan mereka Ramadan. Ramadan, Ramadan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan banyak orang lalai dengan bulan Sya'ban itu. Baina Rajab wa Ramadan. Bulan itu terletak di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Itu bulan diangkatnya amal kebajikan. Beliau mengatakan ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku kepingin amalku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Amal perbuatan itu diangkat tiap hari, tiap pekan, tiap tahun, seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali kapan? Kalau mati. Kan diangkat sama malaikat itu semuanya. Nah, ternyata amal perbuatan kita itu diangkat, ada yang tiap hari, ada yang tiap pekan. Tiap pekan Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha untuk puasa. Senin dan Kamis beliau berpuasa. Kita jamaah ketika tahu hari itu harus setoran. Nih yang hidup di Tanah Abang yang pedagang. Kalau tahu tanggal itu tanggal setoran, apa yang dia lakukan? Dia berusaha kumpulin ini. Kalau nggak bermasalah nantinya. Tapi kita Senin Kamis lewat. Sya'ban lewat. Kita tidak pernah merenungkan nih. Kita masuk bulan Rajab nih.
Sekarang udah tanggal 18, kita lihat ini 12 hari lagi nih masuk bulan Sya'ban. Kira-kira ana sudah siap enggak untuk diangkat amalanku? Jangan-jangan kita belum siap. Dan ada yang tidak peduli, jemaah. Ada yang tiap pekan Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha untuk puasa. Senin dan Kamis beliau berpuasa. Kita jamaah ketika tahu hari itu harus setoran. Nih yang hidup di Tanah Abang, yang pedagang. Kalau tahu tanggal itu tanggal setoran, apa yang dia lakukan? Dia berusaha kumpulin ini. Kalau nggak bermasalah nantinya. Tapi kita Senin Kamis lewat. Sya'ban lewat. Kita tidak pernah merenungkan nih. Kita masuk bulan Rajab nih. Sekarang udah tanggal 18, kita lihat ini 12 hari lagi nih masuk bulan Sya'ban. Kira-kira ana sudah siap enggak untuk diangkat amalanku? Jangan-jangan kita belum siap. Dan ada yang tidak peduli, jemaah. Ini banyak muslimin memang yang menyalahgunakan ya dalil-dalil. Jadi mereka tidak memilah mana dalil yang sahih dan mana dalil yang lemah, apalagi hadis-hadis yang palsu. Hadis yang menjelaskan tentang masalah adanya solat di nisfu Sya'ban, solat secara khusus namanya solat nisfu Sya'ban itu tidak ada. Hadis yang palsu, maudhu' itu. Yang ada memang adalah fadilah mengerjakan solat malam di nisfu Sya'ban, solat tahajudnya. Solat tahajud seperti biasa, tapi khusus malam nisfu Sya'ban punya fadilah. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapatkan giliran nginapnya Nabi SAW di rumahnya. Terbangun tengah malam, dia melihat Nabi SAW tidak ada di sebelahnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha terbawa rasa cemburu. Dia memakai bajunya kemudian mengelilingi rumah-rumah Nabi yang lain. Ya, istri Nabi yang lain, takut Nabi ada di sana gitu. Diketukin satu-satu, ternyata nggak ada. Lalu Aisyah tergopoh-gopoh pergi ke masjid mendapatkan Nabi SAW sedang sholat. Begitu Nabi SAW lihat Aisyah lagi ngos-ngosan jalan, gitu kan, kena buru-buru. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kau cemburu lagi? Ini adalah malam nisfu Sya'ban. Artinya saya sholat malam ini karena ini adalah nisfu Sya'ban. Ini hadis yang sahih, gitu kan. Dan memang dianjurkan oleh para ulama, mereka mendirikan sholat malam di malam nisfu Sya'ban itu sholat tahajudnya. Tidak ada malam khusus, tidak ada sholat khusus namanya malam nisfu Sya'ban. Di siang harinya dianjurkan seseorang berpuasa. Karena Nabi SAW memang memperbanyak puasa. Terlebih lagi nisfu Sya'ban itu ya kenanya malamnya itu berarti puasa tanggal 14. Kalaupun nisfu Sya'bannya malam hari ke-15. Dan kita tahu ada puasa Iyamul Bid. Ada 13, 14 dan 15. Itu kita dianjurkan puasa 3 hari. Kan gitu. Tapi tidak diniatkan khusus puasa nisfu Sya'ban. Khusus puasa itu. Karena memang secara umum Nabi SAW puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Kalau masalah membaca surah Yasin, ini tidak asing lagi kalau di Indonesia. Semua harus surah Yasin. Pindah rumah Yasin, orang mati Yasin, semua Yasin. Ditanya dalilnya, nggak ada dalil, gitu kan? Hanya karena surah Yasin dikatakan jantungnya Quran. Itu pun hadis yang lemah. Karena dalam sanadnya ada orang yang pendusta, gitu kan? Tapi ini diamalkan. Ya. Kalau kita mau mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW yang murni, maka tidak mengamalkan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apalagi membawa air, kemudian secara khusus dibacakan atau dihidupkan dengan surah Yasin, belum pernah ada contoh. Belum pernah ada contoh. Allahu a'lam. Saya tidak menyalahkan ya. Yang mau kerjakan itu silahkan, itu hak dia. Tapi saya pribadi menyarankan, apalagi jemaah yang ikut dengan pengajian saya atau yang mendengarkan ceramah kita, murnikan ibadah kembali kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhir kecuali sudah mengajarkan semua yang kita butuhkan. Jadi tidak perlu ditambah. Kalau kita tambah seperti kita sedang mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih faham daripada anda. Berkaitan dengan puasa di bulan Sya'ban. Pertama, bahwasanya dianjurkan banyak puasa di bulan Sya'ban. Dalam riwayat kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, "Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Kata Aisyah, aku tidak pernah lihat Nabi paling banyak puasa seperti di bulan Sya'ban. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi SAW paling banyak puasa seperti di bulan Sya'ban. Tapi masalah berikut, jadi perbanyak puasa di bulan Sya'ban bagus ya. Yang kedua, jika telah lewat 15 Sya'ban, apakah masih disunahkan sering berpuasa? Maka ada khilaf di masalah ini, khilaf.
Secara umum ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan tetap disyariatkan, disunnahkan, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, haram atau makruh. Makruh di antaranya pendapat sebagian mazhab Syafi'iyah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Mereka mengatakan haram atau makruh, kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza intasafa Sya'ban fala tasumu." Jika telah sampai tengah Sya'ban, maka jangan puasa. Maka sebagian mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya makruh, tidak boleh karena Nabi melarang kalau sudah 15 Sya'ban maka jangan puasa lagi ya. Ya sudah, yang biasa puasa Senin Kamis berhenti, yang biasa puasa Daud berhenti. Kenapa kita ingin menyambut Ramadan harus ada jeda? Harus beda antara puasa sunnah dengan puasa Ramadan ya. Tapi yang pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam bishawab adalah tetap disunahkan berdasarkan hadis. Dalilnya di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "La taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain illa kana rajulun yasumu sauman falyasumhu." Ya. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Kecuali yang sudah biasa berpuasa maka puasalah seperti biasanya. Ini dalil yang sangat kuat dalam Sahih Bukhari, dan ini disepakati tentang sahihnya hadis ini, hadis Abu Hurairah, bahwasanya kalau orang sudah terbiasa berpuasa, misalnya Senin Kamis, maka lanjutkanlah sampai menjelang Ramadan. Makanya dia mengatakan jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Kecuali yang sudah bisa puasa berarti lanjut sampai setelah lewat tengah Sya'ban, meskipun puasa aja, biasa Senin Kamis lanjutin, biasa puasa Daud lanjutin, ya. Demikian juga ini dalil pertama. Dalil kedua, hadis Aisyah tadi, aku tidak melihat Nabi banyak puasa seperti bulan Sya'ban. Nah, kalau Nabi hanya membatasi puasa hanya sampai tengah Sya'ban, maka banyaknya ini menjadi berkurang. Banyaknya menjadi berkurang. Terus lantas bagaimana hadis ini? Hadis ini mereka mengatakan hadisnya dhaif. Ya, kata mereka ini hadis dhaif. Didhaifkan oleh para ulama al-hadis al-mutaqaddimin seperti Imam Ahmad, Ibnu Ma'in ya. Meskipun sebagian ulama sekarang menhasankan atau mensahihkan, namun saya lebih condong bahwa hadis tersebut dhaif. Kalau para ulama, kaidah bagi saya kalau ulama mutaqaddimin dahulu, ulama ahli hadis Imam Ahmad sudah mendhaifkan satu hadis tertentu, maka itu lebih kuat. Meskipun ulama sekarang mungkin ada yang berusaha menghasankan, mensahihkan ya, tetapi ulama mutaqaddimin mereka lebih pakar tentang masalah sanad ya, apalagi seperti kelas Imam Ahmad yang menghafal 1 juta hadis dengan berbagai macam riwayat-riwayat dan jalur-jalurnya. Ketika dia bilang hadis ini bizzat, hadis tertentu ini dhaif, maka dhaif. Belum lagi jika dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Maka wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama ya. Jadi silakan kalau mau berpuasa, tapi yang terakhir ya, bagi yang tidak biasa puasa sunnah, maka tidak boleh puasa di hari yang diragukan, Apa yang diragukan maksudnya hari akhir Sya'ban, hari terakhir Sya'ban. Berdasarkan hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, Ammar bin Yasir berkata, "Man shama fil yaumil ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim." Siapa yang puasa di hari yang diragukan, maka ia telah bermaksiat kepada Nabi, membangkang Nabi. Ya. Maka disebutkan dalam sebagian riwayat, ketika itu Ammar mengucapkan hadis ini ketika ada di hari akhir bulan Sya'ban, terus ada orang yang berpuasa, kata Nabi, kata Ammar, buka. Karena siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu wallahu a'lam, sebagian ulama mengatakan bahwasanya Nabi ingin ada kejelasan perbedaan antara Sya'ban dengan Ramadan. Maka jangan orang karena saya ingin hati-hati, saya puasa saja, siapa tahu ini satu Ramadan, enggak boleh. Ibadah dikerjakan dengan keyakinan, maka tidak boleh orang yang tidak, kalau yang biasa puasa sunnah enggak apa-apa, Nabi kasih izin. Yang biasa puasa Senin Kamis, kebetulan Kamis tanggal 30 Sya'ban enggak ada masalah. Yang biasa puasa Daud ternyata menepati 30 Sya'ban enggak ada masalah. Tapi yang tidak biasa puasa sunnah, maka kalau sudah menjelang, jangan sengaja berpuasa karena siapa tahu Ramadan, enggak boleh, hukumnya haram.